nama saya Salma Yuamai Rahman dengan NPM 2134022000. Perkenalkan, nama saya Nida Fitriana Ahliah dengan nomor NPM 2134022181. Perkenalkan, nama saya Hani Meliana dengan NPM 2134022002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbi Saputra dengan NPM 21345330. Perkenalkan, nama saya Aditya Suwandi dengan nomor NPM 21344025. Eiger Adventure berdiri pada tahun 1989 oleh Roni Lukito. Eiger merupakan brand lokal yang berasal dari kota Bandung. Saat ini, CEO dari Eiger adalah Christian H. Sarsono. Eiger sebagai sebuah merek penyedia perlengkapan dan peralatan bagi gaya hidup para pegiat alam. Bernaung di bawah PT Eigerindo Multi Produk Industri. Eiger terlahir di Indonesia oleh orang-orang Indonesia dengan tujuan menjadi teman sekaligus pelindung bagi siapapun yang ingin mengeksplorasi alam tropis, khususnya alam Indonesia. Eiger juga memiliki tujuan untuk membawa nama Indonesia dan kualitas produk Indonesia ke kancah internasional, khususnya di industri fashion retail. Nama Eiger juga terinspirasi dari Gunung Eiger. Nama Eiger sendiri berasal dari sebuah gunung berketinggian 3.970 mdpl yang terletak di Swiss. Gunung ini memiliki reputasi terkenal karena merupakan salah satu gunung tersulit dan berbahaya untuk didaki di seluruh dunia. Dan ternyata, Eiger juga memiliki makna lain yang menjadi semangat dan dasar dalam setiap produksi yang perusahaan jalankan, yaitu E. Memiliki arti education, I. Inspiration, G. Green Life, E. Yaitu experience, dan yang terakhir R. adalah responsibility. Sejak tahun 2015, Eiger memfokuskan produk-produknya untuk kegiatan alam di iklim tropis yang kini menjadi tagline Eiger, yaitu Tropical Adventure. Hal tersebut tercermin di 3 kategori produk Eiger, yaitu Mountaineering, Riding, dan Eiger 1989 atau Lifestyles. Saat ini, Eiger sudah tersedia di 137 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia dengan total 237 toko dan memperkuat kehadirannya di dunia daring dengan www.eigeradventure.com atau situs resmi dan halaman e-commerce Eiger. Peminat Eiger sangat banyak review positif ketika mereka sudah memakai produk dari Eiger. Nah, berikut ini data rata-rata tren peminat perlengkapan outdoor pada tahun 2020 sampai 2021. Berdasarkan data dari Google Trends tersebut, di antara keempat brand produk perlengkapan outdoor di atas dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat untuk mencari tahu produk perlengkapan outdoor diraih oleh Eiger. Didukung dengan data yang dikutip dari Top Brand Awards Index yang berisi hasil survei top brand yang dilakukan untuk mendapatkan data top brand yang kredibel di pasar Indonesia. Beberapa kategori top brand yang menunjukkan posisi dari Eiger pada tahun 2021. Kita bisa lihat, Eiger selalu menjadi top brand pada tahun 2021. Yang pertama pada produk sepatu sandal, Eiger menempati posisi pertama. Lalu tas sekolah posisi ketiga, dompet posisi kedua, dan tas laptop pada posisi pertama. Sedangkan untuk brand pesaing lokal seperti Consina, Array, dan Avtech tidak pernah menjadi top brand. 42. Berdasarkan data penjualan online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, Eiger memiliki penjualan yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan pesaing-pesaing lainnya, serta brand-brand lainnya juga. Di marketplace Shopee, sejak Eiger bergabung dengan Shopee, hingga saat ini Eiger memiliki penjualan sebanyak 325.000 dengan produk terpopuler seperti sendal gunung yang memiliki penjualan setiap bulan sebanyak 1.000. Hal ini membuktikan bahwa produk Eiger menjadi market leader untuk perlengkapan outdoor serta menaiki gunung, serta lebih populer dibandingkan dengan pesaing lainnya. Menurut cekkerja.com, Eiger menempati posisi pertama sebagai perusahaan lokal yang menyediakan peralatan outdoor terbaik dan unggul. Eiger merupakan brand yang diproduksi oleh PT Eigerindo Multi Produk Industri yang didirikan pada tahun 1989 di Bandung. Eiger mampu mendobrak pasar industri peralatan outdoor di Indonesia. Selain menyuguhkan konsep berbelanja, juga menyuguhkan konsep outdoor untuk lebih mendukung produk yang dijualnya. Tidak hanya peralatan outdoor saja, Eiger memproduksi kategori riding dan authentic atau lifestyle. Kerja produk ini menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan tentunya mengikuti perkembangan tren. Misalkan,
Pada Lifestyle 989, produk yang ditawarkan lebih kekinian dan unisex. Selain itu, Eiger juga memproduksi woman series yang ditujukan khusus untuk wanita seperti hijab dan olahraga. Perilaku pelanggan Eiger bisa dijelaskan dengan beberapa faktor. Pertama, ada faktor loyalitas mereka. Pelanggan Eiger cenderung setia karena reputasi mereka yang kuat dan menyediakan peralatan dan perlengkapan outdoor yang berkualitas. Kedua, faktor gaya hidup. Banyak pelanggan Eiger adalah penggemar kegiatan outdoor seperti hiking, mendaki gunung, ataupun camping, sehingga mereka mencari produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Ketiga, faktor kualitas dan inovasi. Eiger dikenal dengan produk-produk yang tahan lama dan inovatif yang membuat pelanggan merasa puas dan terus memiliki merek ini. Keempat, faktor harga. Meskipun produk Eiger cenderung memiliki harga yang sedikit lebih tinggi, pelanggan rela membayar lebih untuk kualitas yang mereka percayai. Dan terakhir, faktor pengalaman pelanggan. Eiger menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan, baik melalui toko fisik maupun platform online mereka, yang membuat pelanggan merasa dihargai dan terhubung dengan mereka tersebut. Eiger memiliki beberapa target pasar untuk pelanggannya, yaitu yang pertama ada technical market, yaitu kelompok konsumen yang melakukan kegiatan petualangan atau outdoor. Lalu yang kedua ada traveling market, yaitu kelompok konsumen yang cenderung berpergian keluar kota, baik jalan-jalan maupun melakukan business trip atau perjalanan bisnis. Lalu yang terakhir ada lifestyle market, yaitu orang-orang yang menggunakan Eiger untuk kegiatan sehari-hari dan ingin tampil dengan gaya yang berpetualang namun tetap trendy dan modern. Segmenting, targeting, dan positioning yang dilakukan oleh perusahaan Eiger. 1. Segmentasi. Segmentasi pasar dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Secara geografis. Eiger tidak mengelompokkan secara geografis produk yang mereka ciptakan, mulai dari produk outdoor, produk traveling, maupun produk adventure lifestyle. Segmentasi dari segi geografis sudah masuk ke seluruh kawasan Indonesia, serta ke mancanegara seperti Libanon, Singapura, Filipina, dan Jepang. Eiger memperluas jangkauan pasarnya dengan meningkatkan citra produk dan membidik segmen generasi dewasa yang senang berpetualang. 2. Demografis. Dari hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara dan Rizky pada tahun 2019, pihak online marketing communication Eiger sudah menentukan segmentasi followers yang jelas mulai dari usia followers yang difokuskan pada usia 19 tahun hingga 35 tahun, diperuntukkan baik untuk pria maupun wanita. 3. Secara psikologis. Produk Eiger diperuntukkan baik untuk pria maupun wanita dan memiliki kegemaran melakukan aktivitas outdoor seperti mendaki gunung, berkendara sepeda motor, atau orang-orang yang senang melakukan kegiatan traveling. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratih pada tahun 2006, di mana ditemukan bahwa produsen tas Eiger mengsegmentasikan pasarnya ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Segmen petualang sejati. 2. Segmen urban adventure adalah kelompok yang suka melakukan traveling. 3. Segmen adventure lifestyle, yaitu mereka yang menyukai gaya outdoor. 4. Secara perilaku. Produk Eiger dikhususkan bagi konsumen yang mencari produk dengan kualitas yang terbaik, mulai dari kenyamanan ketika dipakai dan kekuatan bahan supaya barangnya tahan lama. 2. Targeting. Setelah melakukan segmentasi dengan membagi konsumen ke dalam beberapa kelompok, langkah selanjutnya adalah targeting. Menurut Keegan dan Green dalam Hari dan Honey pada tahun 2016, targeting adalah proses pengevaluasian segmentasi dan memfokuskan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberi respon. Pasar sasaran yang dipilih oleh Eiger untuk dilayani adalah sesuai dengan segmentasi psikologis, yaitu 1. Technical market, yaitu sekelompok konsumen yang melakukan kegiatan petualangan. 2. Traveling market, yaitu kelompok konsumen yang cenderung bepergian keluar kota baik untuk jalan-jalan maupun untuk keperluan bisnis. 3. Lifestyle market, yaitu orang-orang yang menggunakan produk Eiger untuk kegiatan sehari-hari dan ingin tampil seperti seorang petualang. Target dari pasar Eiger adalah konsumen di kalangan menengah ke atas, karena jika dilihat dari produk Eiger, harga satu buah tas ransel Eiger mulai dari Rp150.000 sampai dengan harga yang tak terhingga
Target pasar Eiger berikutnya adalah konsumen pecinta kegiatan outdoor, pecinta kegiatan ekstrim yang memacu adrenalin seperti panjat tebing, kegiatan mendaki gunung, dan lain-lain. 3. Positioning. Positioning mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Pada hakikatnya, penempatan produk adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu dalam ingatan konsumen. Produk Eiger mempunyai nilai lebih pada produk yang ditawarkan dibandingkan dengan pesaing pada industri yang sama. Nilai yang dimaksud adalah nilai desain, kekuatan bahan, dan kenyamanan ketika dipakai. Dengan demikian, produk Eiger telah terbentuk secara positif di dalam benak konsumen, sehingga konsumen yang memiliki produk Eiger memiliki kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat atau khususnya seorang mahasiswa yang mampu membeli produk yang berkualitas tinggi tersebut. Produk Eiger terkenal karena kenyamanan, ketahanan, dan keawetan produk saat digunakan saat beraktivitas. Disebutkan juga bahwa PT Eigerindo Multiproduk Industri atau lebih dikenal dengan Eiger tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga menawarkan pengalaman petualangan. Untuk menciptakan pengalaman tersebut, perusahaan sejak awal menggunakan tema petualangan dalam setiap kegiatan komunikasinya. Dengan begitu, image Eiger sangat erat dalam aspek petualangan. Marketing mix perusahaan Eiger. 1. Produk. Produk Eiger menggunakan bahan cordura, polyester, dan nilon yang sudah terkenal dengan kekuatannya, dikarenakan tas merek Eiger sering digunakan untuk kegiatan seperti traveling dan outdoor. Dengan melalui berbagai proses pembuatan produk, kualitas Eiger mempunyai nilai lebih daripada produk pesaing. Eiger mempunyai 3 tahapan dalam proses produksinya, yaitu 1. Proses desain adalah suatu proses di mana sebelum dilakukan perencanaan produksi, tim desain akan melihat dari sisi kegunaan untuk apa produk itu digunakan. 2. Develop, yaitu tim yang bergerak di bidang pengembangan bahan. Bahan yang akan diberikan kepada desain tersebut adalah bahan yang apakah cocok dan sesuai dengan ketahanan produk yang akan dibuat. 3. Tahap tester. Tahap tester akan dilakukan oleh tim yang bernama EST, Eiger Service Team, di mana tim tersebut beranggotakan advisor, 7 submitter, dan para ahli di setiap bagian bidang outdoor. Eiger Adventure meluncurkan beberapa tipe produk, seperti 1. Pakaian. Pakaian atau baju Eiger sangat beragam. Untuk atasan tersedia pilihan kaos, polo shirt, dan vest untuk tampilan kasual, serta kemeja untuk tampilan yang lebih formal. Merek Eiger dikenal memiliki berbagai jenis jaket, mulai dari jas hujan, jaket windproof, jaket rajut, hingga jaket gunung yang tebal. Sementara untuk bawahan, ada pilihan celana pendek, celana kargo, sweatpants, dan lainnya. 2. Produk tas. Eiger menyediakan berbagai jenis tas untuk berbagai aktivitas seperti ransel, tas gunung, tas selempang, tas pinggang, tas laptop, dan tas travel. Tas Eiger juga dikenal dengan kualitasnya yang tinggi, tahan lama, dan fungsional. 3. Footwear. Eiger juga meluncurkan berbagai produk footwear untuk pria dan wanita. Eiger menyediakan berbagai jenis sepatu untuk berbagai aktivitas, seperti sepatu gunung, sepatu hiking, sepatu kasual, dan sendal dengan tipe riding, lifestyle, hingga sneakers. Footwear Eiger terkenal dengan kenyamanannya, daya cangkram yang kuat, dan ketahanannya. 4. Aksesoris. Untuk melengkapi penampilan penggunanya, Eiger juga menyediakan berbagai aksesoris yang bisa dicoba. Pilihannya mulai dari kacamata, dompet, jam tangan, ikat pinggang, gelang, manset, strap masker, dan topi. Model topinya juga bervariasi seperti beanie, bucket hat, hingga baseball cap. 5. Perlengkapan camping dan survival. Untuk penggemar kegiatan outdoor, ada juga rangkaian produk perlengkapan camping serta survival yang bisa dipilih. Beberapa contohnya seperti tenda, karabiner, senter, alat masak, wind guard, multi-tool, hand lamp, trekking pole, hingga kompas. 6. Produk khusus. Eiger memiliki beberapa produk khusus untuk target pasar tertentu, seperti
1. Produk untuk anak-anak. Eiger Junior menawarkan berbagai macam produk perlengkapan outdoor untuk anak-anak, seperti tas, pakaian, dan sepatu. 2. Produk untuk wanita. Eiger Woman menawarkan berbagai macam produk perlengkapan outdoor khusus wanita dengan desain yang lebih stylish dan fungsional. 3. Produk untuk militer atau kepolisian, yaitu Eiger Pro. Eiger Pro menawarkan berbagai macam produk perlengkapan outdoor khusus untuk militer dan kepolisian dengan desain yang lebih kuat dan tahan lama. Eiger mempunyai produk berkualitas. Barang-barangnya diproduksi dengan material dan teknik yang cermat untuk memaksimalkan performa dan daya tahannya meski dipakai di luar ruangan dan di alam terbuka. Penetapan harga pada produk Eiger dipengaruhi oleh diferensiasi produk. Eiger dikenal karena kualitasnya, merek yang kuat, dan inovasi produk. Hal ini memungkinkan Eiger untuk menetapkan harga premium yang tercermin dalam nilai tambah yang diberikan kepada konsumen. Strategi penerapan harga pada produk Eiger juga melibatkan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen. Eiger melakukan riset pasar secara teratur untuk mengidentifikasi tren dan preferensi konsumen, sehingga harga yang ditetapkan dapat memenuhi ekspektasi dan daya beli pasar. Penerapan strategi harga yang efektif memungkinkan Eiger untuk mencapai tujuan bisnisnya, baik dalam hal pertumbuhan penjualan maupun keuntungannya. Dengan harga yang tepat, Eiger dapat mempromosikan dirinya sebagai pemimpin pasar yang menawarkan nilai yang kompetitif dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri perlengkapan outdoor, penetapan harga produk pada perusahaan Eiger harus terus berkembang sesuai dengan dinamika pasar. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, Eiger dapat telah relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Yang ketiga ada place. Eiger menerapkan strategi distribusi yang cermat untuk menempatkan produknya di lokasi yang tetap agar dapat dijangkau oleh konsumen dengan mudah. Berikut adalah beberapa strategi distribusi yang digunakan Eiger. Yang pertama ada toko retail. Eiger memiliki jaringan toko retail yang tersebar di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, pusat kota, dan daerah wisata yang ramai. Toko-toko ini dipilih dengan cermat untuk memastikan ketersediaan produk kepada konsumen yang tepat pada waktu yang tepat. Yang kedua ada distribusi dan agen. Eiger juga menjual produknya melalui jaringan distributor dan agen yang terbesar di berbagai daerah. Distributor ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk Eiger ke toko-toko dan agen-agen retail di wilayah mereka masing-masing, memungkinkan Eiger untuk menjangkau konsumen di daerah yang sulit terjangkau. Yang ketiga ada penjualan online. Eiger menjual produknya secara online melalui website resmi mereka dan platform e-commerce lainnya. Dengan penjualan online, konsumen dapat dengan mudah membeli produk Eiger tanpa harus mengunjungi toko fisik, meningkatkan ketersediaan produk bagi konsumen yang lebih. 2181. Terdapat banyak cara yang dilakukan Eiger dalam memperluas dan mempertahankan konsumennya, yakni dengan membentuk Eiger Adventure Club yang merupakan komunitas kegiatan outdoor, gathering, dan sharing dengan selalu mendukung kegiatan yang berhubungan dengan alam terbuka seperti perlombaan lintas alam, arung jeram, panjat tebing, mountaineering, juga kegiatan organisasi pecinta alam. Dalam memperluas konsumennya, Eiger memiliki sebuah website eigeradventure.com dan http://www.eigerindonesia.com sebagai wadah untuk memperkenalkan produknya, juga mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk Eiger. Dalam promosinya, Eiger ini seringkali membuat video promosi yang menarik seperti di sosial media YouTube, Instagram, dan juga di TikTok. Diperkirakan di Indonesia jumlah petualang sejati masih terbilang sangat kecil. Walaupun kelompok petualang sejati sangat kecil, tetapi sebagai sasaran antara kelompok ini terbilang sangat potensial. Apalagi kegiatan risk-taker yang umumnya digemari oleh para pria ternyata menarik perhatian kaum hawa. Berbagai perusahaan di Indonesia telah memasarkan produknya dengan pendekatan marketing for adventure. Antara lain perusahaan multiproduk, PT Eiger Indo Multiproduk Industri, tidak sekadar hanya menawarkan produk saja, tetapi menawarkan pengalaman berpetualang. Guna menciptakan pengalaman tersebut, perusahaan sejak awal selalu menggunakan tema-tema petualangan dalam setiap kegiatan komunikasinya. Eiger sendiri mempunyai tim ahli yang tergabung dalam Eiger Adventure Service Team. Tim tersebut terdiri dari beberapa pakar di bidang masing-masing, seperti mountaineering, paragliding, dan mountain hiking. Peluncuran produk baru pun menggunakan adventure event sekaligus menguji cobakan produknya dengan kegiatan petualang.
Dengan adanya kegiatan adventure yang dirancang oleh Eager, konsumen merasakan adanya jalinan hubungan emosional dengan merek. Misalnya, Eager menyediakan sepatu yang diperuntukkan untuk alam terbuka. Selain itu, Eager memberikan kursus atau pelatihan dengan bagaimana caranya mendaki gunung yang aman. Pada tanggal 15 Maret 2023, Eager membuka tokonya di Swiss dan merupakan toko pertama Eager di Eropa yang dikelola sendiri oleh Eager. Pembukaan toko Eager di Swiss menunjukkan langkah besar dalam melakukan penetrasi pasar di Eropa. Kompetisi dan tantangan tidaklah mudah, namun dengan produk yang berkualitas dan strategi bisnis yang baik, Eager ini diharapkan dapat bersaing di pasar dan menempati hati masyarakat Eropa dan Swiss khususnya. Swiss ini merupakan negara yang terkenal dengan standar tinggi dan memperhatikan isu keberlanjutan atau sustainable. Masyarakat di Swiss memiliki standar tinggi terhadap produk-produk yang dijual di pasaran. Untuk penjualan produk Eager di Swiss, pihak Eager ini telah menyiapkan pengembangan produk khusus untuk dijual di pasar Swiss. Produk-produk Eager yang dipasarkan di Swiss merupakan produk-produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran masyarakat Swiss dan juga konsumen Eropa secara umumnya. Kesuksesan yang Eager raih hari ini tentulah tidak serta-merta mereka dapatkan. Terdapat berbagai strategi yang direncanakan. Kesuksesan yang Eager raih hari ini tentulah tidak serta-merta mereka dapatkan. Terdapat strategi yang direncanakan, perlu dipertimbangkan dengan baik. Lalu apa saja langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Eager sehingga produknya bisa menembus pasar Eropa? Yang pertama ialah Eager melakukan distribusi yang optimal. Ketika Eager belum sepopuler sekarang, Roni Lukito mengoptimalkan distribusi dengan cara bekerja sama dengan merek-merek yang lebih terkenal untuk memasok atau menitipkan produk-produk Eager, meski bercampur dengan produk-produk lain yang sudah lebih dulu hadir. Setelah produknya sukses, barulah Roni Lukito ini membuat toko fisik untuk semakin mengenalkan produk Eager ke masyarakat. Pada saat itu, bertempat di kota Bandung. Bahkan ketika produk mereka sudah terkenal dan tembus mancanegara, mereka ini menghentikan distribusi mereka. Saat itu, Eager menghentikan distribusi di Jerman, Malaysia, dan juga di Singapura, agar distribusi mereka di dalam negeri mampu memenuhi permintaan yang begitu tinggi. Yang kedua, terdapat strategi riset yang berpusat pada konsumen. Meskipun produk yang dibuat selalu berbasis dari pengalaman di alam, Eager ini tidak melupakan bahwa konsumen merupakan hal yang paling penting bagi mereka. Dengan menyadari betapa pentingnya peran konsumen dan komunitas, Eager selalu mengutamakan perspektif pelanggan dalam setiap tahap untuk memproduksi produknya yang terbaru. Bukan hanya ketika produksi, akan tetapi tahap pemasaran, semua hal yang berkaitan selalu berdasar pada sudut pandang konsumen. Komunitas ini memang hal yang tidak bisa dilepaskan oleh Eager. Salah satunya ialah memperkuat komunitas Eager dengan menggait beberapa komunitas pecinta alam untuk bermitra. Seperti Eager ini melakukan kolaborasi dengan Piersa Besari yang merupakan penulis sekaligus musisi yang berasal dari Indonesia. Yang ketiga ialah adaptif dan inovatif. Dengan nama sebesar ini, Eager tentulah sudah mampu untuk bersantai sembari menghitung laba. Tetapi hal itu tidaklah mereka lakukan. Mereka terus beradaptasi dan berinovasi dengan perkembangan zaman. Yang keempat ialah menerapkan omnichannel. Strategi yang dilakukan oleh Eager ini melakukan omnichannel, di mana ketika geliat konsumen mulai berubah ke arah pembelanjaan daring, Eager ini dengan cepat beradaptasi dengan meningkatkan pelayanan daring. Bahkan ketika pandemi, Eager ini melakukan penjualan daring yang meningkat sebesar 75%. Hal ini tentu tidak akan terjadi apabila tidak ada pembacaan yang cepat akan tingkah laku konsumen dan juga tidak melakukan adaptasi. Kemudian yang kelima ialah memaksimalkan pengalaman konsumen di toko fisik. Toko Eager didesain untuk memaksimalkan pengalaman konsumen yang sudah jauh datang ke toko. Toko dengan luas 1000 meter persegi dilengkapi dengan papan panjat agar pengunjung ini bisa melakukan aktivitas serta melakukan uji coba terhadap produk Eager yang telah disediakan.